لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat sore yang penuh berkah ini di awal bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 10 Mei 2024. Kami bisa membersamai para pemirsa semuanya di bedah buletin dakwah kafah edisi 342. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan komentar yang positif berkenaan dengan topik yang sama-sama akan kita bahas. Baik para pemirsa, di sekitar kita banyak sekali tentu ya pasca Pilpres kemarin, sekarang sudah masuk di para elit politik sudah bahas bagaimana percaturan perpolitikan pilkada ya
yang memang lagi menjadi sorotan adalah pilkada di DKI. Namun pada konteks ini ada satu hal yang tentu juga tidak boleh kita lepaskan. Kita akan membahas satu persoalan bangsa yang sampai sekarang juga belum selesai, yaitu adalah pembahasan berkaitan dengan korupsi. Inilah yang menjadi fokus pembahasan kita di Buletin Dakwah Kafah pada yang terbit di Jumat sore ini, yang nanti para pemirsa tadi mungkin sudah banyak yang mendapatkan buletin ini baik di masjid ataupun secara digital di media sosial. Baik, sama-sama akan kita bahas Buletin Dakwah Kafah edisi 342 mengambil topik cara syar'i membasmi korupsi. Nah, setidaknya dalam 10 tahun terakhir korupsi di negeri ini tampak betul-betul makin menjadi-jadi. Yang paling mutakhir itu adalah korupsi dalam tata kelola timah selama 2015 sampai 2022 yang betul-betul ini menyeret ya kemarin beberapa nama, termasuk juga salah satu keluarga ya, suami dari artis yang justru yang terkenal adalah itunya. Tapi nama-nama sederetan ini dengan jumlah korupsi yang saya kira angka yang cukup besar ini menjadi perhatian kita. Bahkan ini menjadi angka korupsi yang paling besar. Ya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini ya. Terakhir setidaknya dalam beberapa bulan terakhir kemarin, beberapa minggu kemarin menetapkan 16 tersangka ya dalam kasus korupsi tata kelola timah ini. Dan menurut hasil penghitungan ahli lingkungan dari sisi lingkungan di Institut Pertanian Bogor, Bambang Heru Saharjo ya, dalam kasus ini negara mengalami kerugian yang sangat fantastis, sekitar 271 triliun ya. Banyak sekali di berbagai media sosial menghitung apabila 271 triliun ini hutang dan hutang itu dibayar setiap hari itu 1 miliar. Satu hari itu 1 miliar, baru akan lunas 722 tahun. Ini baru sudah 7 abad baru lunas, itu pun kalau 1 miliar. Bagaimana kalau bayarnya cuma 100 juta? Tentu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ini artinya, dan ini menunjukkan kasus korupsi yang sangat besar ya, bahkan terbesar di dalam sejarah korupsi yang ada di negeri ini. Dan ini juga sempat mencuat ketika rame-rame di penetapan ataupun kecurangan di hasil pemilu kemarin gitu ya. Dan ini tentu harus menjadi koreksi kita bersama. Ini baru satu kasus korupsi ya di sektor pertambangan. Sedangkan korupsi di sektor pertambangan selain di sektor minerba, artinya mineral dan batu bara, tentu ini adalah di antara yang paling banyak merugikan negara. Artinya korupsi di sektor pertambangan ini selain di sektor minerba, mineral dan batu bara, ini adalah di antara yang paling banyak merugikan negara. Dan ini memang pengelolaan yang betul-betul basah gitu ya, sehingga sangat rawan terhadap korupsi ya. Sektor pembangunan dan infrastruktur juga banyak dikorupsi. Ini salah satu modus korupsi di sektor ini ya, menurut studi World Bank adalah markup yang sangat tinggi. Ya, ini sudah lazim, sudah jamak di berbagai macam proyek kalau kita sudah bicara tentang infrastruktur. Sampai studi World Bank saja menyoroti hal ini karena markup yang sangat tinggi, bisa lebih dari 40%. Dan KPK ini mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100% ternyata nilai real infrastruktur itu hanya 50%. Jadi markupnya itu sampai 50%. Ya Allah, sisanya itu dibagi-bagi dalam bancakan para koruptor. Jadi kalau ada pembangunan infrastruktur itu justru menjadi sekali lagi
menjadi lahan yang sangat menggiurkan ya bagi mereka yang punya mental mencari uang dengan cara yang haram ini. Nah, kita bisa mengatakan ini memang kasus korupsi khususnya di negeri ini memang makin hari memang makin meningkat. Ya, kita bisa melihat menurut laporan Indonesia Corruption Watch, ICW mencatat ada peningkatan kasus korupsi sepanjang 2022 kemarin. Menurut ICW juga bahwa korupsi ini terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi lembaga-lembaga yang menjadi think tank-nya demokrasi ini ternyata itu justru hampir menjadi sarangnya korupsi. Dan ICW pun juga memantau tren penindakan kasus korupsi BUMN sepanjang tahun 2016 sampai 2021. Jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN yang disidik oleh aparat penegak hukum mencapai 119 kasus. Banyak sekali nih. Dengan 340 tersangka. Kalau kita rinci, tercatat sedikitnya ada 9 kasus pada tahun 2016, 33 kasus pada 2017, 21 kasus 2018, 20 kasus 2019, 27 kasus dari 2020, dan 9 kasus pada 2021. Ya, jadi kurang lebih 119 dan 340 tersangka dari angka ini. Dan juga kalau kita perhatikan pemirsa, berdasarkan data yang dihimpun 919 kasus korupsi di lingkungan BUMN tersebut menyebabkan kerugian negara hingga sampai 47,9 triliun rupiah. Jumlah sekali lagi juga sangat besar gitu ya. Di sektor pendidikan, kasus korupsi juga banyak terjadi ya. Di sektor minerba begitu, di sektor infrastruktur begitu sangat menggiurkan. Dan di sektor pendidikan yang justru sektor yang seharusnya ya bisa kita katakan harusnya nihil dong dari korupsi. Namanya pendidikan itu untuk melahirkan generasi-generasi yang mulia. Tapi ternyata justru di sana tidak bisa nihil dari korupsi juga. Terdapat 240 korupsi pendidikan sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Nah, ini ternyata hampir betul-betul semua lembaga negeri ini tidak bisa bersih ya, atau selalu dikotori dengan perilaku-perilaku korupsi. Nah, itu dilihat dari sisi makin meningkatnya kasus korupsi. Bagaimana dengan para pelakunya ya, para pelaku korupsinya? Nah, ternyata dari sisi pelaku korupsi, data korupsi pemberantasan korupsi di KPK sejak 2004 sampai 2023 ini menyebutkan sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta. Ada 399 kasus di swasta, dan pejabat eselon 1 sampai 4 ada 349 kasus. Ya, perhatikan ini semuanya yang lembaga-lembaga ini dengan angka yang fantastis ini dari 2004 ke 2023 ini adalah hasil dari proses demokrasi yang diagung-agungkan selama ini. Ternyata hasilnya seperti itu, dan pola ini akan terus-menerus ada gitu. Yang mereka pada awalnya bilang bicara perubahan, bicara bersih dan sebagainya gitu ya. Yang sudah kita ingat beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan bobroknya sistem demokrasi ini hanya akan melahirkan para koruptor-koruptor gitu ya. Khususnya di Jawa Timur kemarin juga di Sidoarjo juga ternyata terkena juga gitu ya, terjerat kasus korupsi. Nah, begitu juga pemirsa, korupsi ini juga melibatkan kepala daerah. Baru kita bicarakan kepala daerah yang sekarang lagi rame nih. Jadi kalau habis ini pilkada pilihan kepala daerah itu kita lihat aja, mereka yang paling besar nanti pemenangnya itu peluang untuk korupsinya semakin besar.
partai politik yang mereka itu dominan atau menjadi pemenang di peserta pesta demokrasi, mereka yang memiliki peluang nanti itu korupsinya sangat tinggi karena akses mereka terhadap pengelolaan tata kelola di negeri ini besar, sehingga korupsinya juga semakin besar. Nah, ini nanti kita akan analisa di situ nanti ya. Baik, kita bicara dulu data ini ya. Menurut KPK, jumlah tindak pidana korupsi oleh wali kota atau bupati naik menjadi 19 orang pada 2021 dari 10 orang pada tahun sebelumnya. Dan korupsi ini juga banyak dilakukan oleh ternyata kepala desa. Nah, ini tingkat yang paling bawah lagi ya, kepala desa dan aparatnya. Dan itu juga ada hubungannya dengan kepala daerah tentunya. Menurut Indonesia Corruption Watch, sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada tahun 2015 yang lalu, tren kasus korupsi di pemerintahan desa ini cukup meningkat. Ya, di mana ketika ada uang digelontorkan, korupsinya makin meningkat, dan itu siapapun. Ternyata di sini oleh kepala desa dan juga aparatnya ikut bancaan juga. Di tahun 2016, jumlah kasus korupsi di desa ini disebutkan hanya 17 kasus dengan 22 tersangka. Namun 6 tahun kemudian, jumlah kasusnya itu melonjak drastis. Ada 155 kasus dengan 252 tersangka. Wah, awalnya sih cuma 17 kasus, 22 tersangka. 6 tahun berikutnya itu memproduksi jumlah koruptor yang besar, 155 kasus dengan 252 tersangka. Ini prestasi atau apa ini ya? Nah, aktor atau pelaku korupsi bahkan melibatkan para penegak hukum. Nah, tadi sekarang penegak hukum. Berdasarkan data KPK, ada 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum yang terjerat kasus korupsi. Mereka ini adalah 21 orang hakim, 10 orang jaksa, dan 3 orang dari kepolisian. Yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa waktu terakhir kemarin, korupsi bahkan melibatkan pimpinan KPK. Ketua KPK, Firly Bahuri, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan terhadap tersangka korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang kemarin menjadi perhatian karena seluruh kebutuhannya, bahkan kebutuhan di penjara pun juga diambil dari dana ini. Di sisi lain, sebanyak 78 orang pegawai KPK juga terlibat kasus pungli di rumah tahanan KPK. Wah, ini jadi makin menambah kita perhatian ya. Nah, demikian tadi berkaitan dengan jumlah korupsi yang meningkat dan secara garis besar para pelaku korupsi ya, para korup atau koruptornya. Baik, kenapa sebenarnya pemirsa? Kenapa itu terus terjadi? Apa yang menjadi faktor utama kenapa korupsi ini makin marak, yang trennya semakin meningkat? Faktor utama yang kita analisa dalam buletin dakwah kafah ini, faktor utama penyebab korupsi saat ini sebenarnya sekali lagi berpangkal dari ideologi yang diterapkan di negeri ini, yaitu kapitalisme sekuler. Ya, kapitalisme sekuler. Faktor ideologis tersebut ya terwujud dalam nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ini, yang betul-betul berkiblat pada barat, seperti nilai kebebasan dan juga hedonisme. Korupsi merupakan salah satu kerusakan akibat paham kebebasan dan juga hedonisme ini. Setidaknya ada 3 faktor ya yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah faktor lemahnya karakter individu. Misalnya individu yang tidak tahan dengan godaan atau suap, godaan uang suap ya, tidak tahan dengan riswah suap. Yang kedua, faktor lingkungan atau masyarakat, seperti adanya budaya suap atau gratifikasi yang berawal dari inisiatif masyarakat. Masyarakat sendiri yang sebenarnya itu justru pemikiran mereka itu melahirkan, justru mendukung ini. Faktor lingkungan, budaya suap atau gratifikasi.
Yang ketiga adalah faktor penegakan hukum yang lemah. Misalnya adanya sikap tebang pilih terhadap pelaku korupsi, serta sanksi bagi koruptor yang tidak bisa atau belum menimbulkan efek jera. Jadi sanksinya sama sekali tidak menimbulkan efek jera. Ya, itu setidaknya ada 3 faktor yang kita pahami dan nanti kita akan eh, jelaskan bagaimana sebenarnya solusi Islam, syariat Islam untuk membasmi korupsi ini. Nah, kalau kita tinjau pemirsa dalam pandangan syariat Islam, korupsi ini termasuk perbuatan khianat. Orangnya ini disebut sebagai kha'in. Dan korupsi adalah tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu menggelapkan harta yang memang diamanatkan kepada dirinya. Demikian yang didefinisikan dalam kitab Nizamul Uqubat oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki hafizallah taala rahimahullah taala. Nah, pada dasarnya faktor tapi kita ingin garis bawahi tadi itu pada dasarnya memang faktor utama pemberlakuan korupsi ini memang sekali lagi adalah faktor ideologi. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan pemberantasan, kita harus tahu akar masalahnya. Akar masalahnya atau utamanya karena korupsi ini adalah memang faktor ideologi. Ini berarti langkah paling utama dan mendasar yang paling penting yang wajib dilakukan adalah memang menghapuskan pemberlakuan ideologi demokrasi kapitalis ini supaya ini bisa berhenti. Kemudian ya setelah itu dibersihkan, lantas diterapkanlah syariat Islam sebagai satu-satunya sistem hukum yang semestinya berlaku di negeri ini. Syariat Islam ini akan sangat efektif untuk membasmi korupsi, baik terkait pencegahan, yaitu preventif, ataupun penindakan, yaitu suatu tindakan kuratif. Nah, setidaknya kita sampaikan pokok-pokok pikiran di dalam buletin ini, ada 6 preventif ya untuk mencegah korupsi, ya tindakan pencegahan korupsi atau 6 preventif. Apa saja? Yang pertama adalah rekrutmen sumber daya manusia aparat negara wajib yang amanah serta berdasarkan profesionalitas dan integritas, bukan berdasarkan koneksitas atau nepotisme. Ini yang kita sampaikan. Yang pertama ini penting. Maka tentang sikap profesionalitas atau sikap amanah ini, berkaitan dengan sikap amanah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pula kalian ini mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian itu mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengikat dengan perintah dengan seruan iman, wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, ya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Ketika Allah merintahkan kita jangan mengkhianati amanah kalian, maka terlebih dahulu jangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Di antara sekian banyak amanah yang paling penting ini memang adalah amanah kekuasaan, yang itu memang menjadi pintu masuk dari tindakan korupsi ini. Karena kalau tidak punya kekuasaan, tidak memiliki akses untuk melakukan korupsi tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ini sering kita ingatkan, bahwa fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Pemimpin yang memimpin rakyat itu adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus tadi itu. Jadi pemimpin rakyat ini adalah ra'in. Dia adalah pengurus, penggembala kalau dalam bahasa. Dan dia bertanggung jawab atas mengurusin rakyat tadi itu yang dia urus tadi itu. Dan dia akan dibintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas'ulun, dia akan ditanya oleh Allah nanti, oleh Allah di akhirat kelak. Lalu terkait profesionalitas dan integritas, ini juga tidak kalah penting.
dalam poin pertama ini, sebab Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah." Jika satu urusan atau amanah, apalagi itu urusan penting, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ya, maka itulah nanti kerusakannya. Ya, ini yang menjadi wanti-wanti. Makanya kalau memilih pemimpin, apalagi punya tanggung jawab yang sangat besar, ya, jangan hanya sekedar koneksitas, ya, atau kedekatan dan sebagainya, tapi betul-betul karena profesionalitas dan memang punya kemampuan dan integritas berkaitan dengan itu. Tentu adalah amanah tadi itu. Karena kalau tidak itu, maka nanti akan amburadul. Ya, diibaratkan dalam hadis ini, maka tunggulah hari kiamat. Artinya betul-betul terjadi satu peristiwa yang sangat celaka. Baik, yang kedua pemirsa adalah apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan preventif tadi itu, pencegahan korupsi. Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Dan Rasulullah SAW mencontohkan itu semuanya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabrani, mengatakan tidak ada yang meragukan ketakwaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini ketika Mu'adz bin Jabal diamanahin di Yaman, ya. Namun tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman menjadi amil, menjadi kepala daerah setingkat bupati, dan ia sudah dalam perjalanan, maka Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk memanggil Mu'adz agar kembali. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, "Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena hal itu adalah hulul atau khianat." Padahal ini Mu'adz sudah melakukan perjalanan, dipanggil lagi Rasulullah. Rasulullah merasa perlu untuk menyampaikan pesan ini. Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena itu adalah hulul atau khianat yang tidak prosedural atau tidak ditetapkan. Siapa saja yang berkhianat pada hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 161, ya. Karena memang Nabi sendiri itu tidak mungkin berkhianat. Wa ma kana linabiyyin ayyughallu wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, ya. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Artinya ini Rasulullah menyampaikan pesan tadi, jangan sampai berkhianat dalam segala urusan, terutama berkaitan dengan amanah publik tadi itu. Karena itulah aku memanggilmu, urusan tadi itu, jangan kau melakukan khianat. Sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu tadi itu, insya Allah, ya. Nah, berikutnya itu poin yang kedua, pemirsa. Poin yang ketiga, maka negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya sebagai karena tugasnya itu penting sebagai bentuk dari mewujudkan hak-haknya. Maka negara wajib memberikan gaji, fasilitas yang layak untuk aparatnya. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad, siapa saja yang bekerja untuk kami tetapi tidak punya rumah, hendaklah ia mengambil rumah. Jika tidak punya istri, hendaklah ia menikah. Jika tidak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan. Masya Allah. Ya, inilah bagaimana indahnya Islam. Pejabat itu betul-betul harus dimudahkan. Tapi kalau sampai dia melakukan tindakan korupsi, maka hukumannya juga akan berat. Ya, jadi satu sisi bagaimana negara ini, negara Islam ini memiliki satu perhatian, ya. Dicontohkan Rasulullah tadi dalam hadis ini supaya betul-betul memperhatikan kelayakan hidup bagi aparat tadi itu supaya tugasnya itu profesional, ya. Tapi kalau sampai dia melakukan tindakan khianat tadi itu dengan berbagai macam hadis yang kita sampaikan, maka nanti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Baik, yang keempat adalah Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi aparat negara. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Hakim, "Man ista'malnahu 'ala 'amalin farazzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fa huwa ghululun." Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian
gaji untuk dia, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta hulul, harta yang haram. Itu ya. Maka tentang hadiah kepada aparat pemerintah atau gratifikasi kalau bahasa sekarang, Rasulullah bersabda, hadiah yang diberikan kepada para penguasa itu adalah as-sukht, artinya haram. Dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran, menunjukkan dosa besar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, pemirsa, berdasarkan ini semuanya, harta yang diperoleh aparat, pejabat, dan penguasa selain pendapatan atau gaji yang telah ditentukan, apapun namanya, apakah itu hadiah, fee, pungutan, suap, dan sebagainya, merupakan harta hulul dan hukumnya adalah haram. Nah, perlu diperhatikan ini ya. Baik, yang kelima, yang masih ada satu lagi nanti. 5, memerintahkan untuk melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Jadi aparat negara ketika dia itu mau menjabat, dia harus dihitung kekayaan awal dia. Sehingga pada saat dia nanti terakhir, sudah selesai menjadi memegang amanah itu, dihitung lagi rasional atau tidak dengan pendapatan yang dia dapatkan tadi itu. Karena itu mudah. Kalau ada harta-harta yang nanti itu mencurigakan, tidak rasional, maka itu bisa diambil. Ini berikan contoh ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini biasa menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Jika Umar mendapati kekayaan seorang wali atau amil kepala daerah bertambah secara tidak wajar, beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan asal-usul harta tambahan yang tidak wajar tersebut. Jika penjelasannya tidak memuaskan, maka kelebihannya disita atau dibagi 2. Maka separuhnya nanti diserahkan kepada Baitul Mal, separuhnya untuk dia. Hal itu pernah dilakukan juga kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga kepada Utbah bin Abu Sufyan dan juga Amr bin As. Ya, dan Masya Allah, inilah yang terjadi. Ya, ternyata ada contoh di dalam sistem Islam. Berikutnya yang keenam, berkaitan dengan tindakan preventif untuk mencegah korupsi, adalah pengawasan oleh negara dan masyarakat, di mana pemberantasan korupsi tentu akan menjadi lebih sempurna jika disertai dengan kontrol dari masyarakat, khususnya adalah para ulama. Ya, di dalam Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam kitab Nizamul Uqubat, beliau mengatakan, adapun secara kuratif, maka membasmi korupsi dilakukan dengan cara penerapan sanksi hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih. Ya, dalam Islam, hukuman untuk koruptor masuk kategori takzir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau penguasa. Bentuk sanksinya bisa dimulai dari yang paling ringan hingga seperti teguran dari hakim, bisa berupa penjara atau pengenaan denda atau pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa atau tasyhir. Bisa juga hukuman cambuk hingga sanksi yang paling tegas yaitu hukuman mati. Ya, berat ringannya hukuman takzir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan dan juga impact bagi kerugian, terutama adalah kerugian bagi negara. Nah, demikian, Masya Allah, Buletin Dakwah Kafah ini menyajikan 6 preventif bagaimana pencegahan, begitu juga dengan tindakan kuratif, supaya korupsi ini tidak merajalela. Maka jelas sekali bahwa pemberantasan korupsi hanya akan berhasil dalam sistem Islam. Sebaliknya sulit sekali, bahkan mungkin mustahil terwujud dalam sistem sekular seperti sekarang ini. Alhasil, supaya penerapan dan penegakan syariah Islam di negeri ini, maka upaya penerapan dan penegakan syariat Islam di negeri ini secara menyeluruh dan total ini harus segera diwujudkan sebagai solusi satu-satunya untuk menghilangkan korupsi dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Yang terakhir dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 342 ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yajtami'ul kufru wal imanu fil qalbi imri'in wa la yajtami'u sidqu wal kadhibu jami'an wa la tajtami'ul khiyanatu wal amanatu jami'an. Tidak mungkin berkumpul pada kalbu seseorang kekufuran, keimanan, dusta, dan kejujuran, amanah, dan juga pengkhianatan. Jadi kalau tidak ada, tidak jujur, ya, tidak amanah, berarti dia itu adalah sebagai tanda-tanda dia itu sebagai orang yang imannya itu sudah mulai lemah. Baik, demikian para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Al-Fakir sudah menyampaikan secara keseluruhan berkaitan dengan bagaimana cara membasmi korupsi ini, ya, secara syar'i membasmi korupsi. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan ahsanal jaza. Kami aturkan pada para pemirsa yang masih membersami Al-Fakir di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 342. Untuk sekian kalinya kita membahas tentang korupsi yang ini terus makin marak dan trennya semakin meningkat. Supaya ini menjadi perhatian pula ya oleh para aparat kita atau pemimpin atau presiden yang terpilih yang kemarin, dan juga mereka lagi ngotak-ngatik posisi dari menteri mereka yang itu sangat dipengaruhi oleh faktor kekuatan ya nanti di pemerintahan ataupun juga kekuatan di legislatif ya. Maka korupsi ini hati-hati, jangan sampai mereka ini justru sedang mempersiapkan badan mereka ya, untuk melakukan korupsi, karena betul-betul trennya itu meningkat dan tidak ada yang betul-betul bersih dari ini. Kita sudah sampaikan tadi dalam hari ini bahwa karena ini tren yang terus-menerus ada, seakan-akan betul-betul menjadi budaya, berarti memang persoalan korupsi ini bukan sekedar persoalan teknis, tetapi betul-betul memang ini persoalan sistemik dan ideologis. Disebabkan karena memang ideologi kapitalisme sekuler ini masih betul-betul bercokol menjadi mainstream, menjadi aturan ya operasional tata kelola di negeri ini. Maka selama ini masih ada, maka peluang-peluang untuk melakukan kejahatan-kejahatan terutama adalah korupsi ini akan terus bisa meningkat. Dan Islam memberikan satu solusi yang sangat mendasar, berarti harus dihilangkan sumber kerusakan tersebut. Karena mustahil kita itu akan melakukan perubahan kalau kita tidak menganalisa apa yang menjadi akar persoalan yang akan kita rubah tadi itu menuju pada tata kelola yang lebih baik atau tata kelola yang syariat, yang sesuai dengan Islam tentunya. Sekali lagi apa yang kita sampaikan ini semata-mata karena Allah. Oleh karena itu kita menyampaikan yang terikat dengan akidah kita, keimanan kita, bahwa solusinya adalah Islam, solusinya adalah syariat Islam.
Ya, apapun masalah, solusinya adalah syariat Islam. Karena disinilah esensi kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Mana ibadah itulah di sini, ketundukan kita kepada aturan Allah. Ketika kita tidak mengikuti aturan Allah dalam konteks pengelolaan negara ini, terutama adalah dalam bidang sektor ekonomi ini, maka akan rawan dengan tindakan-tindakan korupsi tadi itu. Maka solusinya adalah kita ingin kembalikan lagi kepada aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kepentingan besar kita untuk menyelamatkan umat ini. Kalau kita tidak kembali kepada Islam, terus kembali kepada mana? Ya, selama ini terus akan terjadi seperti ini. Apakah kita ingin jatuh ke lubang yang sama untuk kesekian kalinya? Ini adalah bentuk kasih sayang kita, bentuk nasihat kita, yang itulah yang menjadi esensi dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira demikian pada pertemuan sore hari ini. Bagaimana solusi yang sangat jitu, yang syar'i, ya, membasmi korupsi. Semoga para pemimpin yang diberikan amanah untuk mengelola negeri ini betul-betul sadar, ya, mendapatkan hidayah Allah, dan tugas panjenengan semua adalah berdakwah dan menyampaikan apa-apa yang sudah kita sampaikan di buletin dakwah kafah ini, ya, share yang seluas-luasnya kepada seluruh kaum muslimin. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, insya Allah, dan mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.